menembak, yang satu nembak dibalas nembak. Ini nggak ada tuh. Jadi gimana gitu ya? Simpel kan, panggil Kapoldanya, bukan yang ngajarin. Kapolda ditanya dapat data dari mana, dia usah ketemu itu. Ketemu gampang banget, seminggu kelar. Kok jadi susah? Nah, saya katakan kalau jadi susah, artinya 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan, kembali kali ini kita mau bicara lagi. Saya ingin menyampaikan, angkat lagi kasus, saya beri judul pembunuhan keji di kilometer 50. Ini sudah mulai sedang ramai dibahas di media-media sosial. Di media-media utama ya disinggung juga masalah pidana ini itu segala macam, tapi hanya aspek yang berseberangan. Saya ingin dari Wiwot mengingatkan kembali, ini kasus yang sangat jelas, terang benderang dan mudah. Kok penyelesaiannya berbelit-belit, sehingga saya menyebutnya sebagai kasus yang membuat Kapolri itu harus cuci piring dari orang-orang terdahulu yang bikin repot gitu. Tapi Kapolri yang harus cuci piring. Itu yang pertama. Yang kedua, persepsi yang terbangun adalah kalau kok susah bener apa sih? Kenapa? Udah jelas, tanya sih ke Kapoldanya. Yang aneh bin ajaib, Kapolda sudah paparan. Kemudian yang aneh bin ajaib kedua, urusan apa? Pangdam Jaya waktu itu hadir. Tapi dari paparan itu kemudian resmi loh ini ya. Nggak berapa lama, hanya berapa hitungan hari barangkali ya. Langsung dikoreksi. Oke, saya nggak bicarakan apa yang segala macam. Tapi yang jelas adalah bahwa dikatakan pengawal ini memepet mobil petugas. Pertanyaannya, saya nggak tahu yang dimaksud petugas itu dari polisi atau dari BIN. Itu yang pertama. Kalau dari polisi, dari unit mana? Polda atau dari mana? Nggak jelas. Kenapa saya tanya bawa BIN? Karena saya dapat informasi ada fotonya juga, mudah-mudahan belum di-delete ya. Sebelumnya ada kasus, ada 3 orang dari yang mengaku BIN tertangkap dan diinterogasi di Megamendung, lagi main-main sama drone mengawasi lokasinya, tempat ponpesnya Pak Habib Rizik. Jadi apa terkait gitu? Kembali saya ingin menyampaikan, yuk mari kita berangkat dengan logika nalar sehat. Kembali saya ingatkan, kalau orang Betawi bilang, gue capek juga sekolah gue gitu ya. Jadi jangan menggampangkan, melecehkan logika kita lah. Mari kita berpikir kritis. Misal, ini kilometer 50 yang satu. Petugas kan, kalau dibilang memepet petugas lah, yang dipepet tahu nggak tuh mobil petugas? Pakai mobil sipil, nggak ada tanda-tanda mobil petugas, pakai baju sipil, segala macam, bisa aja itu perampok, bisa aja itu orang yang membuat jahat. Kemudian tembak menembak, nyatanya bohong besar karena nggak ada bukti. Kalau tembak menembak, yang satu nembak dibalas nembak, ini nggak ada tuh. Jadi gimana gitu ya? Simpel kan, panggil Kapoldanya, bukan yang ngajarin. Kapolda ditanya dapat data dari mana, dia usah ketemu itu. Ketemu gampang banget, seminggu kelar. Kok jadi susah? Nah, saya katakan kalau jadi susah, artinya kasus ini melibatkan pejabat-pejabat di atas yang melanggar hukum, yang harus dilindungi. Itu yang saya sebut bilang, Kapolri kebagian jadi harus cuci piring dari orang-orang yang terlibat, yang melanggar hukum nggak benar. Kan sederhana aja tuh urusannya.
Jadi yang aneh-aneh, kok bisa diatur CCTV bisa nggak jalan. Kemudian TKP-nya kenapa ditutup? Itu kan bagian dari bahasa hukumnya menghilangkan barang bukti. Urusan apa ya TKP ditutup? Dipindah orang-orang. Saya lihat di rekaman videonya dari Edi Mulyani, dia wawancara banyak masukannya. Antara lain HP-HP yang rekaman itu dikumpulin, nggak boleh. Ada apa? Itu kan bisa menjadi membantu alat bukti. Artinya apa? Ada yang mau ditutup. Yang ditutup yang nggak benar. Kemudian yang so-called namanya pengawal lasar yang nggak tahu itu rakyat kecil kok. Ditangkap, dibawa ke suatu tempat, nggak tahu kemana, pulang-pulang udah mati. Alasannya apa? Kata yang masih hidup, melawan. Jadi harus ditembak, jarak, udah segala macam lah. Nah kalau toh melawan dan penting selamat diborgol dong. Atau ditahan di situ, ditelepon, itu datang mobil diborgol, ini nggak dibawa. Jadi memang ini suatu proses pembunuhan. Dan kalau kita mengacu ke kasusnya Insinyur Hermansyah, yang dibegal oleh orang tidak jelas, barangkali model ini mau dipakai lagi. Kalau nggak bisa ditahan, ya barangkali dibegal. Wah, keluarga yang dibegal itu diserbu oleh pembegal, 2 mobil dibacok, ini nggak selesai, tambah nggak ketemu lagi. Atau kalau ketemu pembegalnya jadi lain gimana? Kasus novel Baswedan, ceritanya jadi beda. Udah sekian juta tahun, istilahnya guyonannya. Muncul orang yang nyiram mengaku dia petugas dari polisi aktif, merasa sakit hati. Zaman sekarang kan jadi guyonan, lo dibayar berapa untuk jadi gituan? Karena saksi bilang orangnya bukan yang itu. Jadi sudahlah ya, berhentilah bermain ini. Tapi kami memahami dan ikut prihatin. Kapolri susah betul nyari solusi ini karena serba salah. Kalau disut benar dituntas, ya barangkali Kapoldanya mesti dicopot, dimutasi. Tapi bisa juga Kapolda nggak tanggung jawab, dia terpaksa pasang badan. Sebab yang mepetnya apa bukan dari unit kerja di bawah kendali beliau, nggak tahu juga kita. Kapolda barangkali pasang badan, makanya informasinya salah. Jadi ruwetnya karena nggak mau dibuka. Tapi kembali saya mengatakan ini perbuatan ketidakadilan, kekejian terhadap rakyat kecil. Dia bukan sekedar angka. Jangan bilang, cuma 6 orang. Orang betul bilang, ya kalau dari 6 orang tuh keluarga lo yang kena, pejabat, baru lo berteriak. Janganlah begitulah, maaf. UI Watt berangkat dari 3 nilai inti, kebenaran, veritas, kejujuran, probabilitas, dan keadilan, justisia. 3 nilai inti ini dilanggar dalam kasus pembunuhan keji kilometer 50. Mari berbantah. Mari kita berdiskusi. Mari kita berargumentasi. Kami siap. Wah, itu yang mau banyak betul tuh. Rekan-rekan dari kami, dari TGPF, dari mana itu siap, itu mereka punya data kok. Itu dari jurnalis Edi Mulyani dipanggil bisa cerita banyak. Komnas HAM, lupain aja lah, maaf. Kalau Anda nggak suka ya boleh aja. Anda udah gimana, susah saya ngomongnya. Kalau cuman segitu aja laporan Anda, nggak komentar saya. Terima kasih. Tapi Anda tanggung jawab secara moral, secara nilai-nilai, sejarah akan mencatat nama-nama Anda. Bukan buat Anda, mungkin buat Anda nggak penting. Kalau diusut anak keturunan Anda, oh Babelo dulu begini ya, yang di Komnas HAM ya. Nah, itu kira-kira itulah kalau bercandanya. Wah, ntar tersinggung, marah, lapor. Kalau itu kan kencang bener. Ya udahlah, ini kasus yang gampang. Menjadi susah karena harus menutupi keterlibatan pejabat-pejabat yang tingkat tinggi. Kan gampang aja. Buntutnya apa? Ya kalau kembali ke awal, ke video kita yang awal yang lalu itu, kan gampang. Ciri-ciri PKI, di sini PKI gaya baru adalah segala macam tindakan oleh siapapun, pejabat bukan pejabat lain, yang perilaku tindakannya adalah mengadu domba umat Islam, memecah belah bangsa, memperlemah umat Islam, memperlemah TNI. Ya udah itu. Orang muncul kan Islam radikal. Tolong dijelasin apa sih radikal? Ekstremis apa sih ekstremis?
Jadi kalau